Jadi kita pahami kok kenapa orang-orang Islam melakukan sholat tapi sementara kok banyak yang ketangkep sama KPK. Iya kan? Nah, jadi coba kita bahas. Ada yang bawa Al-Quran juga kan ya? Sudah boleh mulai nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah Majlis Taklim Rumah Ilmu yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifat-sifat keji, dan begitu juga dijaga oleh Allah daripada fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirah. Dijadikan ilmu kita bermanfaat untuk kita, istiqomah agar senantiasa kita selamat baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kelak di hari kiamat dibangkitkan di bawah naungan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaat daripada beliau. Pembahasan hari ini tentang seputar at-targhib fil muhafadzati 'ala shalah. At-targhib dari raghaba, memalingkan atau mencondongkan diri untuk senantiasa menjaga daripada perbuatan sholat kita. Islam memerintahkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita istislam kepada Allah, berpasrah kepada Allah, menyerah kepada Allah, maka dikatakanlah kita sebagai seorang muslim yang memiliki agama Islam. Dari kata-kata istislam atau menyerahkan diri kepada Allah, yang artinya kita sepakat dan siap untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, ketika kita mengucap dua kalimat syahadat, di mana dalam rukun Islam sendiri diawali dengan kalimat kesaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wajib diucap oleh setiap manusia yang menganut agama Islam ketika ia sudah baligh. Jadi
Mengapa ulama mengatakan bahwa madrasatul ula, seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya? Karena kedekatan ibu dengan anak melebihi kedekatan orang tua lelaki dengan anak. Ulama-ulama terdahulu ketika anaknya sudah beranjak kepada dewasa, berpindah daripada kanak-kanak bagaikan seorang anak yang masih bermain di playgroup, meningkat ke sekolah dasar. Anak-anak tersebut dari kebiasaan yang tidak diwajibi untuk mengikuti segala pelajaran, maka setelah masuknya ke dalam sekolah dasar, anak tersebut sudah diwajibkan untuk mengikuti segala tata cara atau tata tertib atau kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan seperti anak-anak lain. Saya yakin ibu-ibu di sini pernah mengalami daripada mendidik anak-anaknya saat mereka berada di TK atau playgroup atau apapun dia. Kita ingat, terkadang anak kita masuknya kesiangan. Kita ingat, kadang anak kita ngambek tidak mau masuk. Kita ingat, kadang-kadang kita sudah pakaikan seragam, tapi si anak tersebut tidak mau. Maunya pakai pakaian yang ia pakai. Kita ingat, kadang-kadang di sekolah mereka, di playgroup mereka yang harusnya mengikuti pelajaran bersama teman-temannya, bermain, tapi ia tidur. Kita ingat, mungkin ketika mereka sedang menggambar, tak tahu ia minta makanan. Nah, ini bagaikan seorang anak yang belum masuk di dalam marhalah baligh. Ketika sudah beranjak ke sekolah dasar, maka kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan saat masih di taman kanak-kanak sudah berubah semua. Ada tata tertib, ada peraturan, ada kanun-kanun, ada had, batasan-batasan mana yang boleh ia lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ibu akan mengontrol perpindahan seorang anak dari sekolah bermain menuju ke sekolah dasar. Begitu juga seorang anak yang tidak memahami akan agama sudah mulai beranjak bahwa nak, kemarin engkau hanya latihan, saat ini engkau harus menjalankan. Ketika seorang anak tadi yang di sekolah taman kanak-kanak, ia melakukan kegiatan-kegiatan bernyanyi, menggambar, melakukan apapun daripada kegiatan, mendapatkan hadiah, yang sangat berbahagia bukan si anak, tapi orang tuanya. Ketika anak kita sebelum balik, kita ajarkan sholat, kita ajarkan puasa, kita ajarkan membaca Al-Quran. Yang mendapatkan pahala bukan si anak, tapi orang tua yang mengajarkan. Nah, makanya ibu dikatakan madrasatul ula ketika berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, maka ada kewajiban untuk ibu mentalqin, mengajarkan si anak untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Mulai masuk di satu marhalah, di satu tahapan, di mana tahapan tersebut kita informasikan, nah, hari ini engkau sudah terdaftar sebagai seorang muslim dengan tanda daftaran tersebut, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita sudah mendaftarkan anak kita di sekolah 01,
tidak akan mungkin kita boleh mengantar anak kita atau anak kita masuk di sekolah 02. Kenapa? Karena anak kita sudah terdaftar di sekolah 01. Apabila anak kita tersebut sudah kita daftarkan sebagai seorang muslim, maka anak kita pun harus mengikuti pelajaran-pelajaran sebagai orang muslim. Apa pelajaran seorang muslim? Tata tertibnya adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dua kalimat syahadat secara bahasa diartikan, yang pertama bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di arti lain yang tidak biasa kita dengar adalah ucapan janji kita bahwa saya sebagai manusia mengakui bahwa Allah adalah Tuhan saya, dan segala keputusan dan perintah Allah maka saya akan jalankan. Semua yang berkaitan dengan larangan Allah saya akan tinggalkan. Bagaikan seorang anak tersebut sudah masuk ke dalam sekolah, tidak mungkin dia akan membaca tata tertib semua daripada sekolahan yang ada, tapi ia tahu bahwa apabila peraturan ditetapkan oleh sekolahan tersebut, maka ia wajib menjalani, dan apabila peraturan tersebut dilarang oleh sekolahan tersebut, maka ia wajib meninggali. Contoh yang paling gampang, seragam, pakaian sehari-hari. Hari Senin pakaiannya ini, sampai dengan hari Kamis, Jumat pakaiannya ini misalnya. Di dalam Islam juga ada apa namanya? Menutup aurat. Menutup aurat. Ada pakaian-pakaiannya. Pakaian yang dibolehkan oleh Allah dan pakaian yang tidak dibolehkan oleh Allah. Jangan mentang-mentang kita sudah mendaftar di sekolahan tersebut, lalu kita menggunakan pakaian sesuka hati kita. Atau juga guru menjadwalkan bahwa hari Senin pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Datang kita mengatakan, Pak, saya tidak mau belajar bahasa Indonesia, saya maunya belajar bahasa Inggris. Ada waktu-waktunya. Makanya dikatakan bahwa agama Allah memiliki had-had, memiliki peraturan-peraturan, dan peraturan Allah hanya dua, yaitu yang berupa dengan perintah dan berupa dengan larangan-larangan Allah. Makanya dikatakan at-targhib, mencondongkan diri kita ke arah yang baik. Wat-tarhib, menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang buruk. Berlari untuk menjauhi segala hal-hal yang buruk. Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, makanya ada yang namanya wasilah, perantara, atau dalam bahasa lain yang kita sering dengar dengan kalimat tawassul. Kalimat tersebut adalah wasilah kita untuk mengenal Allah melalui baginda besar Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang kita kenal dengan malaikat Jibril. Di hadapan ibu-ibu ada Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya 30 juz daripada Al-Qur'an. Ada juga sebanyak 6.666 ayat. Coba nanti sampai di rumah dihitung, kira-kira ada enggak segitu ayatnya ya, 6.336 ayat ya. Kenapa kok dibilang 6.666 ayat?
supaya ngegampangin orang-orang menghafal Al-Quran. Oh, kalau sehari saya 10 ayat berarti sekian lama saya selesai. Oh, kalau dalam satu hari saya menghafal 5 ayat, maka sekian lama kita akan selesai. Ya, kira-kira begitu. Lalu di dalam rukun Islam yang kedua, kita mendapatkan wa iqamis shalah. Ada kalimat yang berbunyi mendirikan sholat. Terkadang kita suka terkecoh. Yang pertama adalah mendirikan sholat perintah Allah. Namun kebiasaan kita yang sering kita lakukan adalah mengerjakan sholat. Kalau perintah Allah tersebut sudah sangat jelas dengan kalimatnya mendirikan sholat, artinya Allah berpesan kepada kita, sekalian kalian mengerjakan sholat, maka dirikanlah sholat tersebut. Coba, biasa ibu-ibu, kalau ada orang pakai mukena, habis wudu, dia pakai mukena, menghadap ke kiblat, lalu mengawali dengan takbiratul ihram. Kita sebut orang tersebut sedang mengerjakan sholat apa mendirikan sholat? Mengerjakan sholat. Sementara perintahnya di sini mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Yang salah siapa? Yang salah adalah pemahamannya. Setiap daripada kita mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Dan setiap mereka yang mendirikan sholat pasti mengerjakan sholat. Apa perbedaan antara mendirikan dan mengerjakan? Tadi saya sudah jabarkan. Mengerjakan sholat harus dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pertama, yaitu harus suci daripada hadas kecil maupun besar. Yang kedua, berpakaian atau di anggota tubuhnya tidak ada najasah. Yang ketiga, harus orang tersebut akil, waras, tidak dalam keadaan mabuk. Yang keempat, orang tersebut juga tidak di dalam keadaan murtad, keluar daripada agama Islam. Karena kalau orang yang keluar daripada agama Islam tidak wajib untuk melakukan sholat. Yang wajib dia adalah untuk masuk dalam agama Islam. Nah, syarat-syarat sudah dipenuhi, maka ia mengawali dengan kalimat takbiratul ihram, mengakhiri daripada salam, menghadap ke kiblat, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti dalam peperangan tidak wajib untuk menghadap ke kiblat. Tapi kalau dalam keadaan sehari-hari maka wajib untuk menghadap ke kiblat. Nah, orang tersebut baru dikatakan mengerjakan sholat, belum mendirikan. Kapan orang tersebut mendirikan sholat? Saat orang tersebut mempraktekkan pekerjaan yang disolat dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin ibu-ibu pernah mendengar ayat atau membaca ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami, kata Allah, tidak menciptakan manusia dan jin kecuali semata-mata mereka untuk menyembah. Kalau perintah Allah tersebut dan kalimat Allah tersebut, sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, apakah iya salat 5 waktu tersebut mengcover daripada kalimat yang diciptakan atau ditunjukkan oleh Allah? Malaikat diciptakan oleh Allah, ada yang kerjaannya bertasbih, membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang bertahmid, membaca alhamdulillah. Ada yang membacakan istighfar. Ada yang bertahlil. Ada yang membacakan apa-apa daripada tugas-tugas mereka. Lalu malaikat tersebut tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain. Yang membaca tahmid tidak akan membaca tasbih, yang membaca istighfar tidak akan membaca tahlil. Jadi malaikat yang bertasbih, tasbih aja kerjaannya. Nggak pernah ke pasar, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah melakukan kegiatan-kegiatan, nggak pernah menonton sinetron. Malaikat itu. Jadi kalau seandainya dibawa ke rumil, nyasar dia itu malaikat. Ya. Karena kerjaannya cuma itu aja. Ada lagi malaikat yang bersujud, sujud aja kerjaannya. Ngangkat palanya aja nggak pernah. Ada lagi malaikat yang tinggalnya di neraka aja terus, nggak pernah masuk surga. Makanya jangan berteman sama malaikat yang tinggal di neraka, Bu. Nanti kalau berteman sama malaikat yang tinggal di neraka, takutnya disuruh mampir. Wah, itu kan malaikat, Ustadz. Kalau kenal sama malaikat kan bagus. Iya, bagus kenal sama malaikat, tapi jangan yang kenal sama malaikat di neraka. Takutnya nanti disuruh mampir lagi. Mentang-mentang ada malaikat di neraka, langsung pengen kenalan sama malaikat yang di neraka. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalimat tadi jelas Allah menegaskan, saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Sementara sholat yang kita jalankan sehari semalam cuma 5 waktu. Ada jeda antara subuh sampai duhur, antara duhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya. Ibu-ibu bisa ke sini, saya bisa ke sini karena ada jeda waktu, di mana waktu tersebut tidak kita lakukan untuk bersujud, mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dari rumah ke sini bawa mobil. Saat saya bawa mobil, otomatis saya tidak melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam duduk kita sehari-hari, mungkin kita juga makan, berjalan-jalan dengan suami, mendidik anak, mana pekerjaan tersebut tidak ada kaitannya dengan yang dinamakan mengerjakan sholat. Makanya perintah Allah di sini adalah mendirikan sholat, mempraktekkan perbuatan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu pernah mendengar ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Belum lama teman-teman dari liberalis, mereka yang berKTP Islam, tapi disayangkan menghancurkan Islam dari dalam Islam. Mereka Islam, tapi banyak daripada ajarannya yang akan merusak daripada agama Islam. Belum lama di daerah Bintaro ada daripada mereka yang mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib. Kok tidak wajib?
Karena ada di situ dalam ayat surat Al-Baqarah 184 yang membolehkan ikhtiari, boleh memilih antara boleh puasa dan boleh tidak. Jadi kalau yang tidak puasa juga tidak apa-apa asal membayar fidyah. Kalau sudah membayar fidyah udah cukup, nggak usah puasa. Jadi ngapain kalian puasa capek-capek, bayar aja fidyah. Kalau diambil daripada ayat 184, ya. Tapi itu 184 turunnya kan ketika pertama kali orang diajarin puasa. Di tahun berikutnya ada ketentuan kewajiban. Nah, inilah liberalis menegaskan kepada kita, ini Allah sudah mulai berbohong. Jadi kalau kemarin dibilang Nabi Muhammad yang berdusta, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi orbitan, nabi yang dibuat, nabi yang dibentuk supaya menjadi nabi. Walaupun Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, tapi dikatakan oleh orang-orang liberalis bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi yang diorbiti untuk menjadi nabi. Ia mengatakan kedustaan Allah, kata mereka kaum liberalis, dengan ayat yang berbunyi dalam surat Al-Ankabut nomor 45, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan buruk. Ada ya? Salat mencegah seseorang daripada perbuatan keji apa mungkar? Mungkar itu buruk, fahish, keji, ya. Jadi mungkar itu perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Seperti apa? Buruk, mencuri, berbohong, ya, mungkar, ya, mabuk-mabukan, ya, al-fahish, menzolimi orang, menganiaya orang, ya, bermaksiat dan berbangga-bangga atas maksiat tersebut, ya. Jadi udah maksiat, dia bangga lagi atas maksiatnya. Bukan dia maksiat, dia tobat, tapi maksiat dia bangga, ya. Seperti misalnya malam tahun baru, ya, mabuk-mabukan. Habis mabuk-mabukan dia berbangga-bangga, ya. Itu namanya fahish, lebih daripada mungkar, ya. Nah, ayat ini dikatakan oleh mereka kaum jil atau Islam liberal, orientalis, bahwa Allah sudah mulai berdusta. Itu Al-Quran mesti banyak direvisi. Buktinya apa? Kenapa kok yang banyak melakukan kejahatan itu orang Islam? Perceraian banyak orang Islam, KDRT banyak orang Islam, korupsi banyak orang Islam.
menipu banyak orang Islam. Bukan karena mereka jumlahnya banyak. Walaupun Nabi sudah menegaskan, yushaku anta ta'adda alaikumul umam kal akalati ila qas'atiha. Aku khawatirkan suatu zaman kalian itu akan digerogoti, akan dihancuri oleh musuh-musuh kalian dari berbagai macam penjuru, bagaikan mereka memakan makanan sedang kelaparan. Mereka buru-buru memakan makanan tersebut, saling berebut untuk memakan makanan tersebut. Sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah, hal nahnu qalilun?" Kenapa ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kami sedikit? Rasulullah menjawab, "La bal antum katsirun." Tidak, kalian itu sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian itu bagaikan buih, banyak tapi tidak berdampak positif. Kuantitinya banyak tapi kualitasnya sedikit. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan-perbuatan keji dan buruk. Nah, sementara kenapa kok yang korupsi, kenapa kok yang menzolimi, kenapa kok yang mulutnya ember? Itu mayoritas muslim. Kalau kita tanya sama mereka, salat nggak? Salat. Puasa? Puasa. Zakat? Setahun bisa 10 kali ngeluarinnya. Kok bisa? Ya saban hari saya korupsi. Ya. Haji, kalau bisa 3 bulan sekali berangkat haji. Kok bisa? Nah, ini disebabkan adalah satu, mereka mengerjakan sholat tapi mereka belum pernah mendirikan sholat. Sementara perintahnya adalah dirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat adalah hablum minallah, mendirikan sholat adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Yuk, kita rinci satu-satu. Insya Allah 5 jam. Kita rinci semampu kita ya. Mudah-mudahan habis ini diprakteki sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kalau dipraktekkan, Bu, hidup tenang, hati damai, pikiran kita plong, gelisah gundah nggak ada lagi, sakit hati lagunya dibuang, ya. Kesal sama orang juga nggak ada, dikeselin sama orang juga insya Allah tidak, kalau kita mau mendirikan sholat. Orang sholat itu kan wajib memiliki wudhu. Betul ya? Betul nggak? Betul. Orang wudhu pertama adalah diwajibkan membasuh muka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Diwajibkan kita membasuh muka. Tangan Ustadz, sunnah. Tangan, sunnah. Saya tidak mau berbicara yang sunnah dulu. Bukan berarti saya anti sunnah. Yang wajib aja belum. Mau bahas yang sunnah. Kadang-kadang kita suka bermain, mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Seharusnya adalah kita mengerjakan yang wajib dulu, baru menambahi dengan yang sunnah. Datang teman saya ke rumah, saya tanya,
Bawa apaan tuh? Semen. Sama apaan lagi? Batu. Apalagi? Besi. Mau bangun apaan? Rumah. Di mana bangunnya? Tahu. Tanahnya belum ada. Kira-kira bisa dibangun nggak tuh, Bu? Belum bangun rumah, milikin dulu tanah. Ya, Bu. Tanah udah ada, bangunan belum ada, dia bawa cat. Saya tanya, bawa apaan tuh? Cat. Sama apaan? Wallpaper. Wah, cakep dong, cakep. Mau ngecat apaan? Tahu. Temboknya belum ada. Ya. Temboknya belum ada, udah bawa cat sama wallpaper. Mau ngecat. Apaan yang dicat coba? Yang diutamakan yang sunnah, yang wajibnya belum. Pasang dulu tembok, baru pikirin cat. Masalah rumah itu nggak dicat, nggak apa-apa. Yang penting ada temboknya. Daripada ada cat nggak ada temboknya, edan itu orang. Kayak gitu. Pasang plafon, wah, internet, cakep, gipsun, ukiran yang luar biasa. Masang apa? Plafon. Emang gentengnya udah dipasang? Belum. Ngapain plafonnya dulu? Boleh dak rumah kita kelihatan tuh genteng, yang penting ada gentengnya. Puasa Senin Kemis getol. Ada lagi yang puasa kagak berhenti-berhenti. Tapi puasa Ramadan belum semua. Jalanin dulu yang wajibnya, baru. Ya. Begitu juga jendela, beli hordeng. Cakep. Untuk apa nih hordeng? Untuk jendela sama pintu. Lah pintunya mana sama jendelanya? Ya. Pintunya nggak ada, jendelanya nggak ada. Dia mau pasang hordeng, pasang dulu pintunya. Masalah nanti ada hordeng atau tidak, itu pelengkap. Hordeng itu sunnah. Tapi kalau rumah nggak pakai pintu, walaupun rumah kosong, insya Allah jajal aja besok ini pintunya dibuka. Walaupun tuh daerahnya aman, pintu dibuka. Tuh rumah saya itu alhamdulillah namanya kampung santri, Bu. Rumah saya itu kampung santri. Kucing orang hilang aja, kucing orang hilang itu dicari. Siapa yang punya, sampai ngos-ngosan yang nyari itu. Ini kucing punya siapa? Ini kucing punya siapa? Itu kampung santri. Tapi orang-orang di situ tetap aja rumahnya digembok. Saya tanya kenapa digembok? Ya yang jaga-jaga. Nah ini enggak, pasang, wah cakep, hordengnya cakep. Emang nggak ada pintu? Nggak ada. TV hilang jangan salahin malingnya. Gitu ya. Jelas ya, Bu ya. Nah, yang pertama adalah wudhu harus membasuh muka. Apa sih yang ada di muka? Mata. Apa sih yang ada di muka? Hidung. Apa sih yang ada di muka? Mulut. Apa sih yang ada di muka? Telinga. Sebagian daripada mazhab mengatakan bahwa telinga itu adalah bagian daripada muka, maka telinga wajib dibasuh. Imam Syafi'i mengatakan telinga itu sunnah. Ya. Mulut ada yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya. Oke, kita bilang wajib, nggak masalah menjaga-jaga. Kalau sunnah mendapat pahala, kalau wajib kita tidak terlewatkan, kan gitu. Ya, ikhtiyat, menjaga-jaga lebih baik. Orang dulu, Bu, saya waktu masih kecil, ayah saya ngomong begini, "Nak, kamu mau merantau kemanapun juga, kamu mau tinggal dimanapun juga, jangan sekali-kali kamu mencoreng wajah orang tua." Ibu berani nggak coret muka orang tua? Berani nggak? Nggak berani. Tapi ada nggak perbuatan yang kita bisa coret muka orang tua? Ada.
perbuatan yang memalukan, yang mengakibatkan orang tua kita malu. Padahal yang berbuat bukan orang tua, yang berbuat kita, orang tua kita yang malu. Ya. Nah, muka yang kita sudah sucikan, muka yang kita sudah bersihkan, muka yang kita ke salon, itu kalau depan kaca 3,5 jam, pasang apa tuh namanya, blush on, ya, yang di sini pink, di sini biru, ya, agak atasnya lagi ditebelin lagi hitam, gitu ya, misalnya, ya kan, udah cantik, masuk ke dapur, ambil wajan, tahu wajan Bu, penggorengan, dipegang aja begini itu penggorengan, belakangnya teplokin ke muka, kira-kira cakep nggak tuh Bu? Pantes nggak? Habis itu kondangan dah, coba. Kira-kira pantes nggak tuh? Insya Allah kata suaminya, mah jalan diri aja dah mah. Daripada saya dibilang ntar orang oon, udah cakep-cakep dicemongin sama wajan, kan jelek, betul nggak? Nah, muka kita itu udah basuh. Islam berpesan di situ, hai orang Islam, kalian sudah mensucikan muka kalian, kalian sudah bersihkan muka kalian, kalian sudah indahkan muka kalian, jangan kalian nodai muka kalian dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang bisa memalukan muka kalian. Lihat kalau orang malu yang ditutup apanya Bu? Yang nyolong tangannya, kenapa yang ditutup mukanya? Mukanya yang ditutup, ya. Apalagi zaman sekarang, habis korupsi pakai jilbab, habis ngebunuh orang pakai kopiah. Itu saya lagi protes itu, ya. Giliran korupsi dia kagak pakai jilbab, giliran pas ketangkep baru pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju kokoh, kasih sorban jadi ustadz itu. Ini kejadian, ya, ini kejadian. Itu Islam pengen berpesan begitu. Tolonglah jaga harga diri kalian, jaga kehormatan kalian, jaga nilai-nilai jati diri kalian. Dalam muka ada namanya mata. Mata kita otomatis kebasuh juga. Allah pengen berpesan, hai orang Islam, jagalah matamu dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Tuh. Ya. Ngelihat sesuatu yang tidak baik jangan dipandang terus, nih kagak melotot. Tapi kan Ustadz kalau cuma mandang sekali doang nggak apa-apa. Ya tapi jangan kelamaan, kan cuma sekali Ustadz. Jadi sekali dipelototin aja, nggak kedip-kedip gitu. Sampai netes itu air mata. Jangan. Di mata juga ada pandangan-pandangan rahmat. Berikanlah pandangan kalian itu kepada saudara-saudara kalian dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Ngelihat tetangga kita, pandanglah mereka dengan pandangan rahmat. Jangan kau pandang dari mereka pandangan yang dapat membenci daripada hati mereka. Bukan pandangan kebencian atau keangkuhan. Ngelihat orang, apa lo? Jangan. Pandang dengan pandangan rahmat. Lihat saudara kita, pandang dari pandangan rahmat. Mulut kita juga begitu. Kita udah bersihkan mulut kita. Ketika kita sudah bersihkan, maka segala sesuatu yang sudah bersih, alangkah indahnya apabila kita dapat mengeluarkannya dengan berbagai macam yang bersih-bersih juga. Mulut udah dibersihin, Bu. Kalau anak-anak ibu mau tidur, biasanya disuruh cuci sikat gigi enggak? Enggak. Suruh sikat gigi ya? Ayo nak, sikat gigi, gitu ya? Ibu saya enggak sama anak-anaknya? Banget ya? Kalau anak-anak minta coklat dikasih dong? Pasti. Tapi kalau habis sikat gigi dikasih enggak? Kenapa? Kenapa? Pelit amat, satu gitu. Ya. Kotor lagi.
Nah, di sini Islam mengatakan masukkan ke dalam mulutmu halalan thayyiba, halal dan baik. Mulut kalian itu kalian sudah bersihkan. Kalau halal tapi tidak baik, jangan dimakan. Udah sakit-sakitan, gulanya tinggi banget, makan maunya yang manis-manis aja. Memang halal tapi tidak thayyib. Tensi tinggi, nyate luar biasa, sop, makan duren, sama pohon-pohonnya. Kalau stroke jangan salahin, halal tapi tidak thayyib. Halalan thayyiba, yang halal dan baik. Walaupun coklat boleh, tapi sudah kau bersihkan nak, jangan kau masukin dalam mulutmu. Makan yang paling baik apa? Madu. Tuh ya, madu bagus itu. Nggak ada dokter yang mengatakan madu mengandung racun, nggak ada, kecuali di madu. Kalau madunya aja sih enggak. Makanya madu itu obat ya. Madu, coba lihat, madu berasal dari lebah. Lebah memiliki 4 ciri khas. Yang pertama, lebah memakan makanan yang saripatinya. Setelah makan daripada saripati, lebah mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, madu. Yang ketiga, dimanapun lebah itu hinggap, tidak ada satu ranting yang hancur, yang patah. 3. Tapi lebah mempunyai ghirah. Jangan kau ganggu saya. Kau ganggu saya kemanapun pasti akan saya kejar. Saya hormat sama siapapun, tapi kau jangan ganggu akidah saya. Kau ganggu akidah saya tidak akan mundur satu langkah pun. Itu contohnya orang Islam. Jadi makanan yang sudah masuk ke dalam mulut kita, hendaklah makanan yang halalan thayyiba, agar senantiasa apa? Bagaikan lebah. Lebah mengambil saripati, mengeluarkan yang indah. Makanan yang masuk baik, keluar dari mulut kita juga yang baik-baik juga. Kalimatun thayyibatun kalimatun hasanah ya. Jadi ucapan juga baik ya. Ini enggak, udah kita bersihin, ngeliat orang muke belepotan, ngomong gitu, manggil orang enak-enak aja, enyong sini, ya Allah ya. Kalau ngomel dari Sabang sampai Maroke ke bawah-bawah, kebun binatang yang ada di Indonesia semua ke bawah ya. Itu bukan daripada sifat orang Islam. Telinga kita diberikan oleh Allah. Allah pengen berpesan, gunakan telinga kalian untuk yang baik-baik. Kalau yang bukan urusan kalian, jangan kalian dengari. Orang lagi gibah, tinggalkan. Orang lagi ngaji, dengarkan ya. Ibu-ibu ini kalau disamain sama saban hari kita zikir, Bu, duduk, datang ke rumil dari rumah masing-masing, tastaghfir alaihimul malaikah, malaikat pada beristighfar untuk ibu. Bahkan apa? Ditaruh, dibentangkan sayapnya untuk kita injak, dia redo. Kenapa? Karena kita menuju ke majelis ilmu. Wahitanal bahar, ikan-ikan yang di lautan membacakan istighfar kepada kita, memohon ampun. Ya Allah, itu yang ini hari ada di rumil, tolong ampunin dong. Semua warimau, batu-batuan, walmiyah, air yang tadi kita lewat itu sepanjang got, membacakan istighfar. Sampai kapan? Sampai pulang lagi ke rumah. Mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk belajar agama. Telinga kita gunakan untuk mendengar agama. Mulut kita gunakan untuk beristighfar, untuk mengajak orang-orang baik. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku ciptakan manusia, memang dia sehari semalam 5 waktu wajibnya, tapi kehidupannya hanya untuk menyembah kepada aku. Itu baru muka tuh, Bu. Itu baru muka. Imam Syafi'i, Bu. Udah jam 1 nih. Imam Syafi'i, kenal, Bu? Imam Syafi'i itu kalau ngafal, Bu, ngafal. Jadi kalau dia belajar dulu itu pada gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i ini nggak punya duit. Tahu duit, Bu, ya? Hepeng. Tahu hepeng? Money. Fulus. Imam Syafi'i itu nggak punya duit. Jadi kalau murid-murid lain itu kalau datang ke taklim bawa catatan, bawa tinta, bawa catatan. Imam Syafi'i ini nggak punya uang. Imam Syafi'i agak sedikit suka tak. Apa bahasa Indonesianya itu? Agak kayak semacam agak sedikit gagap. Ya, tak. Ya. Jadi kalau bicara itu kadang-kadang agak seperti apa? Gagap. Kenapa gagapnya Imam Syafi'i? Waktu Imam Syafi'i baru lahir, masih usia bulanan, kebetulan ayahnya sedang bekerja. Ayahnya itu namanya Idris, sedang bekerja, dan ibunya belanja ke pasar. Si anak ditinggal di rumahnya. Ternyata di rumahnya itu Imam Syafi'i nangis. Dia menangis, suaranya kencang. Tetangganya melihat, kenapa ini Imam Syafi'i, si Syafi'i nangis. Muhammad bin Idris nangis. Lalu dipegang oleh tetangganya, karena dimomong, digendong-gendong itu nggak bisa. Tetap dia nangis-nangis terus. Dipegang mulutnya, rupanya haus. Karena si tetangga ini kesian ngelihat Imam Syafi'i itu kehausan, Bu, disusui sama si tetangga. Begitu disusui, terdiam Imam Syafi'i. Selesai menyusui, ibunya datang. Lalu si tetangga cerita, tadi anakmu nangis dan saya susui ini anak. Sudah berapa lama? Baru saja selesai. Diambil itu anak, diterbaliki, mulutnya disodok sama ibunya. Rupanya dari susu yang masuk itu masih tersisa 1 tetes susu di tenggorokannya. Itulah yang membuat dirinya gagap. 1 susu dari uang yang dimakan oleh tetangganya itu mengandung syubhah, bukan haram. Syubhat. Dagang kagak ada namanya serah terima. Syubhat itu, Bu. Apalagi yang haram. Syubhat. Contoh syubhat nih. Contoh syubhat. Pak, manggis berapa, Pak? Sekilo 40.000. Tolong sekilo, Pak. Iya. Mencomot aja kita. Tolong sekilo, Pak. Beli sekilo. Comot aja 1, nyobain. Iya, sekilo, Pak. Itu bisa jadi syubhat, bisa jadi haram itu. Itu bisa jadi syubhat, bisa jadi haram. Ya. Kalau ibu-ibu sini saya yakin nggak ada yang begitu. Atau misalnya kita belanja di supermarket, ya Bu ya. Di situ ada tulisan, ya kan, buah ini boleh dicobain. Kan nyobain tuh 1, Bu. Ini nyobain sampai bawa. Nyobain. Oh, ibu-ibu sini sih nggak ada yang begitu. Wah, saya yakin lah nggak ada. Ya.
Itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini dia kalau belajar sama gurunya Imam Imam Malik, maaf, di Madinah. Dia tinggal di Mekah, belajarnya di Madinah, usianya masih anak-anak, masih balita. Ya. Berangkat ke Madinah, dia belajar di sana. Yang lain itu nyatet. Ya, ada yang bawa iPad, ada yang bawa tulisan, ada yang direkam, ada yang macam-macam. Imam Syafi'i nggak punya duit. Keluarga bukan dari keluarga orang kaya. Jadi ketika gurunya bicara, dia mulutnya itu mimiknya ngikut-ngikut. Mimiknya ngikut. Jadi misalnya gurunya berbicara apa, dia mulutnya tuh ngikut. Ya. Akhirnya Imam Maliki mengatakan, ya Syafi'i, ya Muhammad, ya, sesungguhnya engkau itu min su'il adab bita'allumil ilm. Ya, adabmu di dalam menuntut ilmu tidak sopan. Ya, menuntut ilmu itu ada tata caranya. Nyontek sama buku tetangga aja nih, kita nggak bawa buku, kita lihat begini ke kitab tetangga, itu bisa diomelin. Nggak boleh. Ya, mendingan istimak atau mencatat aja. Ya, kadang-kadang kalau zaman dulu kan, ya, saya bawa kitab, sebelah saya nggak bawa kitab, dia begini, nggak boleh, dia dengerin aja. Itu nggak ada akhlaknya katanya. Bukan tidak boleh berarti haram, ya, kurang cakep, ya, kurang cakep, pakai gincu di hidung, ya gitulah, ya, ya, ya. Tahu gincu ya? Lipstick di hidung makainya, kan kayak badut. Ya, bukan nggak boleh, tapi kurang cakep. Ya. Lalu katanya Imam Syafi'i, wahai guruku, saya tidak memiliki uang untuk mencatatnya. Saya tidak punya tinta. Jadi saya catat ini dengan hafalan saya. Ditanya sama gurunya, apa yang kau hafal? Semua yang guru saya, yang tuan guru memberikan kepada saya, mulai saya belajar sampai sekarang saya hafal. Coba pelajaran yang kemarin dibicara sampai berhenti itu guru di mana ucapannya berhenti pas persis kayak rekaman. Sama sama kita, Bu, ya. Kita kalau ngapal juga begitu kan. Ya. Itu sampai kayak rekaman, hafal. Titiknya di mana, komanya di mana, hafal semua. Itu Imam Syafi'i. Ia berkata, syaqautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani bi an atrukal ma'asi fa inna ilmallahi nurun fa nurullahi la yu'ti li asi. Aku bertanya kepada guruku Imam Waqi tentang hafalanku. Lalu dikatakan, tinggalkanlah maksiat, sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i kalau ngelihat ada dua orang sedang ngobrol, dia mau jalan di satu gang, dia ngelihat ada dua orang ngobrol, daripada dia mendengar pembicaraan itu dua orang, dia muter, Bu. Dia takut, khawatir saat dia lewat, telinganya itu tidak sengaja mendengar. Akhirnya apa? Cahaya Allahnya itu diangkat. Khawatir, dia muter, Bu. Dia mau lewat sini, lebih dekat. Ternyata ada dua orang seperti lagi ngobrol, dia muter. Kalau ada 3, 4, 5 orang, dia jalan. Tapi kalau ada dua orang yang sedang berbicara, dia muter itu. Takut telinganya sampai mendengar. Kalau itu kebaikan, maka alhamdulillah. Tapi kalau itu keburukan, takut cahayanya Allah diangkat daripada dirinya. Makanya Imam Syafi'i kalau ngapal yang kanan, yang kiri ditutup. Kenapa? Takut matanya ngelirik ke kiri, yang kiri hafal sebelum yang kanan. Sama kita gitu. Ditutupin itu. Ya, ditutupin. Takut dia matanya ke sini lagi, yang sini udah hafal sebelum yang kanan. Itu Imam Syafi'i. Ya. Gitu. Jadi gosip. Kalau kita juga alhamdulillah ya nggak suka gosip ya. Enggak ya? Nggak suka gitu.
Cuman ngedengerin doang kok. Alhamdulillah Bib, saya nggak pernah ngegosip Bib. Kalau ngedengerin, ya suka Bib. Sama aja. Ya. Ada saya di sini ngomong sendiri, kata ibu-ibu lewat itu Habib Mahdi udah jadi itu ya, ya kan? Bisa ngomong sendiri. Ya, atau ibu-ibu di sini nggak ada yang ngomong, pada ngeliatin ke sini semua, bingung juga kan? Itu kenapa tuh ibu-ibu? Ayam aja bengong pada mati. Ya. Jadi as-sami kal qail, ya. Yang ngedenger itu sama dengan yang ngucap. Ya. Jadi kalau kita ngedengerin gosip, sama kita sama yang gosip. Ya. Apalagi pakai kalimat terus gimana tuh? Ya. Nah itu ucapan-ucapan kita. Ucapan, jaga telinga kita, jaga mata kita, jaga. Sudah selesai belum wudu? Sudah selesai belum wudu? Belum. Apalagi sih kalau wudu tuh? Tangan, membasuh tangan. Tangan kita sudah sucikan, jangan lagi kita megang yang kotor-kotor. Ini tangan kalian sudah disucikan. Kalau tangan kita saja kita sudah sucikan, tidak akan lagi kita memasak masakan, walaupun masakan itu halal. Betul Bu? Nah ini tangan sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sucikan dengan kesucian daripada Allah. Artinya jangan memindahkan barang yang bukan punya kalian. Terapkan wudhu tersebut di dalam kehidupan. Islam pesannya begitu. Kalau bukan hak kalian, jangan kalian ambil, jangan kalian colek, jangan kalian pindahkan. Kenapa? Karena bukan hak kalian. Jangan kalian nodai tangan kalian dengan sesuatu yang najis, akhirnya dapat merubah daripada kesucian tangan kalian. Tapi apa yang harus dilakukan? Ambil yang baik-baik, membantu orang, ya. Udah sucikan nih tangan. Bisa ngebantu, alhamdulillah. Nggak bisa ngebantu, umpetin tuh tangan. Ibarat kata, kalau bisa masak, hayo masak. Nggak bisa masak, jangan ngotorin masakan. Ini nggak bisa ngebantu, malah nempeleng yang ada. Ya, jangan. Ya. Bantu saudaramu. Ambil yang baik-baik. Yang bukan, maaf. Saya sudah sucikan tangan saya ini. Lalu apa lagi Bu? Habis itu, habis tangan, kaki, apa? Kepala ya. Kepala kita sucikan. Kepala disucikan, otak yang ada di kepala ini kita dinginkan. Emosi kita turunkan. Dinginin ini. Kenapa kok kepala? Iya, isi kepala lebih dahsyat, lebih kotor daripada isi jeroan. Bu, belum lama ini kan ada namanya perseteruan antara Polri dengan KPK. Pernah nggak sih terpikir nih, dua itu berseteru dari hal yang kecil, dari cuman masalah rekening, sampai penangkapan, sampai main buka-bukaan aib. Pernah nggak terpikir? Sampai kasus mungkin yang nggak ada yang tahu, sampai kebuka begitu. Bingung kan? Kenapa isi kepala ini lebih kotor daripada isi perut? Kalau isi perut cuma 3, bau. Kalau nggak keras, encer, bentuknya begitu-begitu aja. Iya kan? Baunya juga begitu-begitu aja. Nggak ada orang, oh ini bau parfum. Apa ya? Channel. Oh besok dia habis nyemprot pakai Christian Dior, baunya Christian Dior. Enggak. Ya. Itu aja baunya. Pokoknya kalau nyium begituan pasti bilang, oh itu kotoran, pasti. Ya. Nah isi kepala ini lebih berat daripada perut kita.
pengen jatuhin orang, pengen hancurin orang, pengen nikem orang, pengen nganiaya orang, pengen berbuat licik, pengen nipu, semuanya ada di sini. Sucikan, buang itu semua. Jangan kau nodai daripada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Bersihkan itu, bersihkan. Sudah dibersihkan, maka tetapkanlah kaki kalian. Bersihkan kaki kalian untuk apa? Berjalan ke tempat-tempat yang bersih. Bu, ibu berada di satu yang namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Ini yang punya rumah ini bukan karena besarnya rumah dia harus bahagia, tapi manfaat daripada rumahnya yang ia harus bahagia. Yang dikatakan baiti jannati, inilah rumahku adalah sorgaku, di mana sorganya rumah tersebut bukan untuk maksiat, bukan untuk menjauhkan diri daripada Allah, tapi untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum biriyadil jannah ala farta'u, kata Rasulullah, apabila kalian lewat daripada taman surga Allah, maka masuklah ke dalamnya. Wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu taman surga? Ala majalis dzikir ay majalisul ilm. Majlis yang di dalamnya itu mengingatkan kita kepada Allah. Kaki kita sudah sucikan ini. Coba saya ikutin kebiasaan sehari-hari aja ya. Anak-anak di rumah kalau mau tidur suruh cuci kaki atau tidak, Bu? Suruh cuci kaki. Kalau sudah suruh cuci kaki baru boleh naik tempat tidur. Kenapa memang? Apa perbedaannya antara ubin sama tempat tidur? Biar nggak kotor. Bahwa tempat tidur itu lebih bersih daripada ubin. Betul ya? Betul ya? Boleh nggak abis cuci kaki main kotor-kotoran lagi terus naik ke tempat tidur? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya? Nah, kaki ibu-ibu ini kalian udah dibersihkan. Ibu-ibu udah bersihkan. Ayo dong, udah disucikan. Di hadapan Allah mensucikannya. Bahkan berdoa, ya Allah, tsabbit qadamaya ala sirat. Tetapkanlah ini kaki saya, selamatkan kaki saya, kuatkan kaki saya ketika saya melintas di sirat. Membaca doa ketika kita wudu. Suci, sudah bersih, langkahkanlah ke tempat-tempat yang bersih. Masuk masjid kaki kanan dulu, keluar dari masjid kaki kiri dulu. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar dari kamar mandi kaki kanan dulu. Kenapa? Kaki kanan adalah tempat yang lebih mulia daripada kaki kiri. Jelas? Langkahkan kaki kita ke tempat yang baik-baik, ke majelis ilmu, silaturahmi, nengokin saudara yang sedang kurang sehat, ngebantu tetangga yang sedang kekurangan, ngelihat orang yang susah dengan kita ulurkan tangan kita, memandang pandangan kita dengan pandangan rahmat. Tidak bisa memberikan harta, berikanlah dengan ucapan doa, ucapan yang memberikan semangat. Itulah karakter orang Islam. Sudah masuk sholat belum? Belum. Sudah syaratnya kita praktekkan itu. Oh, mulut saya sudah bersihin. Oh, mata saya sudah bersihin. Oh, telinga saya sudah bersihkan. Yuk kita jaga semua. Tangan sudah, kaki sudah, kepala sudah. Punya pikiran negatif, buang jauh-jauh. Kenapa? Karena pikiran kita sudah kita bersihkan atas nama dan keredoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat. Dalam salat ada perbuatan bagi lelaki maupun bagi yang berjamaah seperti bernegara. Ada imam, ada makmum. Imam, di mana imam tersebut memimpin daripada perbuatan sholatnya, dan makmum
dipimpin oleh seorang imam. Menjadi kepala negara adalah menjadi pemimpin. Menjadi suami adalah menjadi pemimpin. Menjadi ibu juga menjadi pemimpin. Ibu memimpin atas apa yang ada di dalam rumah tangga. Dari harta suami, daripada anak-anak. Suami memimpin atas seorang istri. Negara dipimpin oleh presiden. Rakyat sebagai manusia yang terpimpin. Jadi imam kudu mesti wajib punya 4 hal. Pertama, memahami ilmunya. Paham akan ilmunya. Pengen jadi suami, jangan asal ngebet atau besok kawin. Harus tahu kewajibannya suami, bukan haknya suami saja. Tadi malam ada yang bertanya sama saya, salah satu rekan juga, ustadz juga. Yang dibahas adalah kewajiban atau haknya suami. Saya bilang nggak bisa. Haknya suami, memang suami punya hak, tapi hak itu harus didahului dengan kewajiban dulu. Beri dulu, baru dapat hasil. Mancing itu pancing dulu, baru dapat ikan. Jajal aja bu ke pasar, ambil aja makanan dulu, nggak usah bayar. Kira-kira kita gebugin orang nggak? Bayar dulu baru bawa pulang. Ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, baru kita mendapatkan hak. Jangan meminta hak kita dulu, baru menjalankan kewajiban. Istri juga begitu. Jalanin dulu kewajibannya, haknya akan terjamin. Nah kalau sudah begitu, udah enak. A'lamuhum. Soalnya anak saya tuh masih belasan tahun. Besok dia bilang, "Baba, aku mau nikah." Kalau saya nikahin kan gendeng itu namanya. Ya kan? Mesti tahu dulu, oh ini rumah tangga begini toh. Ya kan? Oh, bikin ngatur rumah tangga ini begini. Harus tahu ilmunya. Kenapa? Karena dia bakal menjadi calon pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Suami bagi rumah tangganya. Ya, gitu. Jelas ya? Jadi a'lamuhum, yang paling berilmu. Saya sholat ya, di masjid kali waktu sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, sama teman-teman kita ke Cirebon. Pas saat itu sholat maghrib, datang satu orang main maju aja ke depan. Nah kita lagi bilang, "Ustadz, ente yang maju." "Ustadz, enggak, ini." Tak tahu dia main maju aja, sholat jadi imam. Ya kita jadi makmum. Allahu Akbar. Bacaan Fatihahnya berantakan. Tumak ninanya nggak ada. Tata cara sholatnya juga berantakan. Nah ini nih, saya tanya. Saya kan orangnya suka iseng. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, saya tanya, arkanus sholat ada berapa? Apaan tuh? Ya Ustaz, ulang deh Ustaz, sholat. Rukunnya sholat aja dia kagak tahu, pengen jadi imam. Konyol nih saya, besok ngelamar diri jadi presiden. Kan konyol banget. Tata negara nggak tahu, cuma menang ngetop doang. Kan bahaya. Bahaya. Nggak bisa ngejahit bu, insya Allah habis itu. Ya.
Kayak begitu, jajal aja. Kalau nggak bisa ngejahit, coba jajal ngejahit. Dan insya Allah habis itu, pencong kanan kiri. Nah, a'lamuhum, yang paling tahu. Oh, berilmu semua nih. Ya kan? Ilmu masalah wudhunya tahu, masalah toharohnya tahu, masalah sholahnya tahu, udah. Tapi berilmu semua. Cari lagi yang kedua, akbaruhum sinnan, yang lebih tua. Biasanya lebih tua tuh lebih bijak. Lebih tua lebih bijak. Lah kalau kita sholat sama anak muda, Bu, sholat sama anak muda, biasanya kan anak muda pengennya lama-lama bacanya. Tapi kalau orang tua itu kan pas-pasan, kelamaan kaki gemeter, kakinya gemeter, kelamaan, ya kan? Dia tahu tuh, ya. Makanya kalau nyari presiden yang agak tuaan dikit, ya, jadi cepat matinya gitu. Agak bijak, ya kan? Akbarum sinnan. Oh, umurnya sama, lahirnya sama, harinya sama, tahunnya sama. Afsahuhum, yang paling fasih. Jadi pertama ilmu harus, ilmu sama, alimnya sama, umurnya sama, lahir sama, tahunnya sama, jamnya sama, ibunya doang yang beda. Ya. Nah yang ketiga afsahuhum, paling fasih. Kalau ngomong itu jelas, ngomong nggak ngambang, omongannya itu fatwa, kebijakan, jelas. A, B, jangan A jadi B jadi A. Minggu depan putusannya, minggu depan kagak ada keputusan. Nah siapa yang ngomong minggu depan? Itu kagak bener. Ya. Afsahuhum, paling fasih, ngeluarin kebijakan tuh paling enak. Ya. Gitu. Ya, kayak Ustadz Abi Mekki, ya. Kalau ngeluarin, wah enak banget. Saya kalau malam tuh suka dengerin gitu kan, gitu, ya. Ya. Fasih, ya. Afsahuhum, ya. Jangan nggak jelas omongan, diajak ngomong, paham nggak kira-kira Bu? Hah? Paham? Nggak paham. Paling fasih, yang denger juga enak. Ya. Suami ngomong sama bini, bahasanya bahasa ngegerutu, atau bini ngomong sama anak, bahasanya bahasa gerutu, atau ngomong sama suami, nggak jelas. Jangan salahin kalau bini kita kagak paham, kalau suami kita kagak paham, kalau anak kita kagak paham. Emang nggak jelas bahasanya. Gitu. Yang paling fasih. Kebijakannya jelas. Ya. Oh, fasihnya sama, makharijul hurufnya jago semua. Yang keempat, awaluhum hijrotan, yang lebih lama tinggal di situ, biasanya lebih memahami keadaan. Sudah pimpin satu orang. Tuh. Ini yang biasa tetap di sini, yang nggak pernah jarang absennya siapa? Oh ibu ini alimnya sama nih, ilmunya sama, hafalannya semua sama, 30 juz semua. Amin. Ya kan? Nggak apa-apa, nggak hafal ayatnya satu-satu, yang penting hafal menjaganya satu-satu. Ya Bu ya, yang halal kita jaga, yang haram kita jaga, kan gitu ya. Daripada hafal nggak ngejaga kayak kaset. Itu kaset di mobil saya hafal 30 juz itu. Ya. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, kaset. Nah ini ibu-ibu, lihat, saya kan sering absen, saya kan 3 bulan sekali datangnya. Ya apa yang biasa setiap hari datang, ini lebih lama. Jadi imam kalau sholat berjamaah, misalnya gitu ya. Bernegara juga begitu. Nah, di dalam sholat ada satu perbuatan yang paling indah. Wajib, mesti, harus, lazim diri. Sholat itu wajib diri. Kalau nggak bisa diri, baru duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, sholatin. Ya, udah mati kan? Udah nggak bisa ngapa-ngapain, sholatin udah. Ya, nah itu diri. Islam pengen menegaskan kepada kita, yang pertama adalah, hai orang Islam, kalian wajib berhasil. Dirinya juga jangan letoy. Saya boleh praktekin dikit ya? Dirinya gini.
Nggak boleh. Tegap, siap. Jangan letoy. Dirinya letoy. Tegap, siap. Kalian harus jaya, kalian harus sukses. Kalian nggak boleh putus asa. Nggak boleh merendahkan diri. Rendah hati boleh, merendahkan diri nggak boleh. Tetap harus jaya. Yadul ulya khair min yadul sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Tetap jaya, nggak boleh gentar. Galau, bib. Oh Allah. Orang Islam nggak boleh galau. Buang tuh kamus galau. Ya. Nggak ada itu konsep dalam Islam tuh galau, nggak ada. Harus jaya, harus sukses. Makanya dikatakan di dalam rukun Islam wa itaiz zakah, ngeluarin zakat. Nggak ada bu, ngeluarin zakat bila mampu. Ada nggak? Haji bila mampu, ngeluarin zakat nggak ada bila mampu. Artinya yang wajib ngeluarin zakat adalah orang-orang yang mampu. Orang Islam harus mesti wajib mampu. Makanya saya bingung tuh kalau ada orang Islam susah, bingung. Allah janji wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan sama Allah solusi, jalan keluar. Dikasih ujian, ya, tapi dikasih soal jawaban. Coba tanya sama anak-anak ntar pulang. Nah, kalau besok di sekolah kamu dikasih ujian setiap hari, tapi soal jawabannya dikasih, mau nggak? Pasti anak-anak bilang mau. Kalau perlu pelajarannya itu aja udah, ujian terus, tapi soal jawabannya dikasih. Dikasih solusi sama Allah. Memang Allah uji, tapi ada solusinya. Makanya jangan minta, ya Allah berikan aku kesabaran. Kalau saya nggak mau. Ngapain minta sabar? Minta sama Allah solusi setiap masalah yang saya hadapi. Minta jalan keluarnya. Itu orang Islam harus jaya. Tapi ingat, walaupun kalian jaya, walaupun kalian hebat, walaupun kalian sukses, mata kalian harus menunduk ke bawah. Saya presiden, saya wajib melihat rakyat saya. Saya gubernur, saya wajib lihat rakyat saya. Saya guru, saya wajib lihat murid saya. Saya orang kaya, saya wajib lihat orang yang tidak punya. Saya suami, wajib lihat istri. Saya istri, wajib lihat anak-anak. Mata kita harus lihat ke bawah. Sehebat apapun kita, jangan sombong. Makanya diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Oh, mobil saya 30, Allah Akbar. Oh, jabatan saya presiden seumur hidup, Allahu Akbar. Oh, saya nggak pernah sakit selama-lamanya, Allahu Akbar. Oh, saya nih tidak pernah gagal, Allahu Akbar. Tetap masih ada yang lebih hebat dari saya. Kehebatan saya ini ada yang saya akuin bahwa Allah yang maha besar. Allah tidak ngakuin kecuali kita sebagai hamba, tapi kita mengakui Allah lah yang maha besar. Kalau ada yang maha besar, ngapain kita mesti sombong? Kan kalau orang sombong itu jalannya juga petantang-petenteng ya bu ya. Coba ntar keluar dari sini, coba jalan, coba ngeliat ke atas dah. Cepet jatuh. Lihat ke bawah. Turunin kesombongan. Saya orang hebat, Allah lah yang maha besar. Saya orang kuat, Allah maha besar. Artinya apa? Tidak ada apa-apa. Manusia berasal dari tidak punya dan akan kembali kepada ketidakpunyaan. Jelas bu? Iya. Oh iya, saya juga udah mau pulang nih. Yang terakhir, karena kalau saya bahas satu persatu, ini sebetulnya materi diklat saya. Ini materi diklat, tapi alhamdulillah yang ikut di diklat ini belum sampai sekarang belum ketangkep. Walaupun sudah ada yang menjabat 2 periode, itu belum ada yang ketangkep. Ya hidupnya nggak kaya-kaya, tapi nggak pernah kelaparan. Itu alhamdulillah. Keluarganya juga pada sakinah.
Yang terakhir adalah salam, Bu. Kalau sholat itu mengucap salam nggak? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Coba bisa diterjemahkan nggak arti daripada salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih artinya? Semoga keselamatan tercurah dan keberkahan, rahmat serta keberkahan tercurah kepada kalian. Kalau kita lagi sholat sendiri, itu ngucap untuk siapa, Bu? Malaikat. Pernah ngelihat? Enggak. Pernah ngelihat malaikat? Coba sekarang ngadep ke tembok, ibu ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Hah? Kenapa? Kenapa tuh? Kok pada diem? Hah? Kalau kita ngelihat tembok begitu, kita ngucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata teman-teman kita, udah lulus dia. Ya, udah lulus, bisa ngomong sendiri. Ya. Kenapa kok kita dalam sholat kita lakukan, tapi selain dalam sholat kita nggak mau lakukan? Oh, itu lagi sholat, Bib. Itu lagi sholat. Jadi kita lakukan. Kalau nggak lagi sholat, berarti kita orang gila. Jajal aja coba, teriak-teriak. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Coba jajal. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Kata teman kita, ngomong sama siapa lu? Kan begitu. Sekali, dua kali, tiga kali. Teman kita udah mulai ragu tuh. Besok udah gak mau jalan sama kita. Tapi kenapa kok lagi sholat kita ngucap begitu? Teman kita gak pernah mengatakan bahwa oh udah sukses tuh orang, udah bisa ngomong sendiri. Enggak. Karena lagi sholat. Padahal sholat itu begitu ngucap salam yang pertama, yang kedua itu sudah batal, udah keluar dari sholat. Tapi kok kenapa kita lakukan kanan kiri? Karena kita lagi sholat. Nah disinilah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk menyembah. Praktekkan apa yang tadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada orang saja, malaikatnya nggak pernah kita lihat, kita mau ngucap salam, kenapa sama tetangga, sama saudara, sama sahabat, sama temen, jawab salam susah. Bukan ngucap, ngejawab saja susah. Afsus salam, ucapin salam. Gimana Bu, sehat, baik, anak-anak baik Bu, suami baik, keluarga baik. Coba Bu, itu ditanemin Bu. Ibu ke sebelah, Bu gimana, keluarga baik, sehat, anak-anak baik. Coba tanemin. Kalau enggak melekat di dalam hatinya, ya Allah itu orang mulia banget, perhatian banget. Sampai anak saya, keluarga saya ditanyain satu-satu. Kita nggak kasih harta loh Bu, kita nggak kasih apa-apa, tapi kita kasih perhatian dengan mengucap salam. Kita kasih sama mereka itu ucapan-ucapan yang baik. Coba praktekkan. Pasti orang tersebut akan mengatakan, ya Allah. Dan orang tersebut akan mengatakan kepada orang lain bahwa ibu ini sangat dekat sama saya. Buktinya saya, keluarga saya ditanya semua. Setiap ketemu saya. Dan orang lain begitu juga. Oh enggak, sama saya dekatnya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah bersama sahabat siapapun, sahabatnya masing-masing mengatakan bahwa Rasulullah manusia yang paling dekat sama saya.
Itulah. Ketika itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jalanin terus. Insyaallah apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 1:15 waktu Kalimantan. Ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya jawab, kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa utang. Ya. Jadi intinya kalau kemarin kita baru bisa mengerjakan Bu, sekarang yuk kita dirikan yuk. Sama anak, sama suami, bikin kopi untuk suami. Ya Allah, saya niatkan ini adalah ibadah. Ibu pakai jilbab, ya Allah, menutup aurat adalah kewajiban yang Engkau wajibkan. Saya niatkan ini ibadah. Ya. Apapun yang ibu pakai. Mendidik anak, ya Allah, mereka adalah amanah. Saya niatkan untuk ibadah. Ya. Niatin Bu, niatin. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mencatat segala sesuatunya, segala sesuatu kebaikan. Allah catat. Jadi segala kebaikan ibu niatin. Duduk di taklim begini, niatin untuk ibadah. Ya. Manapun, niatin. Akhirnya apa? Allah cap kita tergolong daripada orang-orang yang baik. Kalau udah dicap sama Allah daripada golongan orang baik, ketika kita munajat, ya Allah, belum habis itu ucapan kita, Allah berikan segala yang kita inginkan, insya Allah. Ya, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf. Sekali lagi, jaga daripada kebaikan, jaga daripada perbuatan, praktekkan tentang sholat dalam kehidupan, sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan kita. InsyaAllah akan Allah berikan. Usikum wa nasi bitaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau jawab, silahkan. Kalau nggak ada, saya mau pulang. Mau tanya soal syahadat, itu kan wajib diucapkan oleh semua orang muslim ketika balik. Apakah ketika anak kita balik itu anak kita tersebut kita mengucapkan syahadat di depan kita atau ke ulama? Depan ibu lebih utama. Ya. Iya, ibunya yang talkinkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau anaknya sudah bisa, maka biar anaknya baca, tapi ibu talkinkan. Atau ada bapak, dulu kita waktu masih kecil, ibu kita yang talkinkan kita. Jadi karena kedekatan ibu sama anak itu lebih dekat, walaupun orang tua saya mungkin orang yang berilmu, tapi dibilang ibu yang suruh. Ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, ajengan-ajengan dulu, hafal Qur'annya itu bukan di tangan bapaknya, malah di tangan ibunya. Ya, hafal Qur'an Bu di tangan ibunya. Ya, makanya ibu tuh talkinkan ibu. Jadi ucapin ya. Itu insyaallah. Kalau misalnya saya mungkin melewati ya, mas saya belum sampai itu. Jadi anak saya ini 2, ya udah SMA SMP gitu, terus belum itu gimana itu ya? Apa diulang kembali gitu, memang harus diikrarkan? Kan sekarang udah mereka sudah dewasa. Ya, jadi itulah perlunya ilmu, perlunya apa namanya dasar, ya. Makanya kewajiban suami kan sebetulnya mendidik istri. Ya, kalau kita kan zaman sekarang ini banyak taunya bahwa, ya makanya saya suka mengatakan bahwa suami itu banyak menuntut haknya daripada kewajibannya. Kewajibannya adalah mendidik. Jadi sebetulnya yang wajib tahu ilmu itu suami. Suami mengajarkan kepada istri bukan cuma hak batinnya aja.
Ya, bukan hak batin aja. Ya. Jadi hak kewajiban si suami itu mendidik si istri agar senantiasa, kenapa? Karena kalau suaminya hafal 30 juz setengah, tapi kalau bininya preman, anak kita insya Allah ikutin bini. Suaminya bajingan tengik, tapi istrinya soleha, anaknya akan ngikutin istri, gitu kan? Makanya kalau kita mau lihat karakter daripada anak kita, gampang, lihat aja istrinya. Karakter daripada keluarga istrinya keluarga orang pinter, orang baik, anaknya itu akan begitu, tidak akan jauh daripada istri. Karena kenapa? Nah itulah karena sebelum nikah ya kadang-kadang lupa belajar agama. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat pada zaman-zaman sekarang media juga banyak, ibu-ibu juga lebih mudah untuk menuntut ilmu ya. Nah ini kita praktekkan afallahu amma salaf, yang sudah-sudah ya, dan itu lebih baik ya, lebih baik ibu yang talkinkan. Nah, walaupun kan sekarang juga setiap hari kan dia sholat juga bertalkin ya, gitu lebih baik. Tapi Bu, ajarin Bu, biasain ya, setiap malam tuh kalau mau tidur Bu ya, baca syahadat. Ya, jadi kalau lagi mau tidur ibu-ibu itu ya, itu baca syahadat. Ya, bangun tidur tajdidul iman, baca syahadat lagi. Kalau bisa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya, yang di akhir daripada surat Al-Baqarah hafal ya semua ya. Insyaallah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah itu dibaca tuh, sampai daripada akhir ayat. Nah baca syahadat tajdidul iman, diperbaruin iman kita. Mau tidur kalau kebablasan, karena tidur itu adalah kematian. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Nanti ketika hari kiamat dalam surat Yasin ada ayat yang berbunyi celakanya